Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Terpadu Al-Ikhwan ingin meminta izin untuk mewawancarai Bapak tentang pelanggaran yang sering terjadi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Veronica dari Warung Bandung. Kelas Kelas 12 2 TKJ. Perkenalkan, nama saya Helia Dewi dari Kebun Kelapa. dari Kebun Kelapa. Kebun Kelapa Condong ya. Perkenalkan, nama saya Tina. Saya tinggal di Cakar tetangga ya. Perkenalkan, saya Ridwan, alamat Purwosari. Purwosari, Purwosari, anak buahnya Pak Dudung. Dekat Pak Dudung. Pak Dudung itu nggak tahu ya. Terus dari siapa ini? Perkenalkan, nama saya Ilyas Triana Saputra, alamat Kampung Cikatujar. Cikatujar, ini Cilende. Tandanya Om Jeje ini. Edi Gedut ya? Edi Gedut, nggak tahu. Ini dari mana? Data sudah. Perkenalkan, nama saya Ustadz Muhammad dari Warung Bandung. Kalau Bandung sama. Perkenalkan, nama saya Pamit Lutfi dari Warung Bandung. Sama Warung Bandung. Dan keluarga. Keturunan ya. Ya di mana? Tanyanya. Ada Pak? Udah. Pelanggaran apa yang sering terjadi di daerah ini? Jadi kalau pelanggaran itu mengenai pelanggaran itu hubungannya bukan kriminal ya. Kalau pelanggaran itu kebanyakan yang ada di wilayah Ciberem ini dari lalu lintas itu sering tidak pakai helm satu. Terus dari segi motor itu sering pada balapan liar. Itu termasuk ya, jadi tidak mematuhi aturan lalu lintas di jalan. Terus knalpot bising itu termasuk pelanggaran yang ada di sini. Terus tidak pakai helm, knalpot bising, spion juga tidak terpasang. Nah itu pelanggaran yang kasat mata yang bisa dilihat secara nyata kan ya. Kalau pelanggaran lain kan mungkin anak-anak di usia di belum 18 tahun kan belum boleh bawa sepeda motor, jadi belum punya SIM. Nah itu termasuk pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekitar sini di wilayah Ciberem selama ini. Ada tanya lagi? Kedua, sebutkan hak-hak kepolisian. Kepolisian. Jangan ke video ya. Nah, kepolisian itu secara apa? Ya, kepolisian dalam segi apa? Kalau dalam hal kepolisian, polisi berhak untuk mendapatkan tunjangan yang memadai untuk kebutuhan keluarga kan seperti itu. Tapi dalam segi di lapangan ini berarti untuk lapangan kan. Nah, kalau hal kepolisian di dalam hubungannya dengan suatu pelanggaran itu, kita punya hak untuk melakukan suatu penindakan atau teguran. Kita pertama kalau karena kita tidak ada polisi lalu lintas di sini, maka kita sering melakukan suatu teguran kita melakukan pengamanan berupa penangkapan barang liar untuk diamankan untuk dibina untuk dilakukan pengamanan untuk supaya bisa tertib dan tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi kita sifatnya kalau di wilayah masih sifatnya pembinaan dan pembinaan aja, pembinaan. Terus kalau ada pelanggaran ya kita tetap dibina. Untuk penindakannya ada bagian-bagian yang menangani terutama lalu lintas. Karena kita tidak ada lalu lintas, makanya kita hanya melakukan pembinaan dan edukasi.
supaya benar-benar dijalankan aturannya. Kalau pelanggaran di undang-undang lalu lintas sendiri, menyangkut undang-undang lalu lintas itu tidak pakai helm. Itu ada pasalnya, tidak memakai helm. Pelanggaran lain itu ada pasal 285 maupun 286. 285, 286 itu menyangkut perlengkapan. Nah, perlengkapan melalui apa aja perlengkapan? Spion, jadi dilengkapi spion itu termasuk perlengkapan, itu termasuk bagian pelanggaran. Terus knalpot bising, terus apa lagi kira-kira? Plat nomor tidak dipasang, terus apa lagi? Ban tidak sesuai, terus apa lagi? Warna kendaraan bermotor tidak sesuai, itu termasuk bagian pelanggaran. Terus kalau masalah SIM, pasal 281 itu tidak mempunyai SIM atau belum punya SIM. Antara mempunyai sama tidak mempunyai kan artinya beda. Kalau tidak mempunyai berarti dia belum boleh membawa motor karena usianya belum memenuhi syarat, jadi dia belum punya SIM. Kalau tidak mempunyai berarti dia sudah punya kewajiban mencari SIM, umurnya sudah memenuhi syarat tapi tidak mau punya SIM. Terus kewajibannya harus punya SIM. Berapa Pak buat SIM? Kalau untuk buat SIM itu ada ketentuannya, itu ada NPWP di sana di bagian SIM. Kalau saya ditanya seperti itu nggak tahu. Kalau SKCK di situ ada aturannya, tertera aturan ini SKCK ini. Itu disetorkan ke pajak negara. Satu lembar SIM atau satu lembar surat itu kita akan bikin, habis itu ada pertanggungjawabannya ke negara, kita setor ke BRI untuk sebagai pajak. Ada lagi yang tanyakan, mungkin di balik itu ada unek-unek yang perlu ditanyakan atau apa, nah, yang sekarang berkembang atau permasalahan apa di lapangan, mungkin mengenai anggota atau gimana, nah, gitu. Silahkan kalau ingin ditanyakan hal-hal yang lain. Tanyakan aja, ada apa, mumpung ada kesempatan. Jadi nanti biar tidak salah di jalan, biar kita enak di jalan. Ada pertanyaan jadi dikasih wajangan di nomor. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih uang. Ya. Jadi kasih pembinaan, ini sekarang wawasan, ya, wawasan itu. Jadi usia yang belum boleh memakai motor itu kan usia yang belum punya SIM. Jadi setiap pelanggaran, kalau mau motor, usahakan jangan melakukan suatu pelanggaran, terutama pelanggaran yang kasat mata. Soalnya dari pelanggaran kasat mata itu akan menimbulkan pelanggaran lain. Umpamanya tidak pakai helm atau spionnya tidak ada atau knalpotnya bising, otomatis petugas menanyakan lagi surat-suratnya mana, punya SIM apa enggak. Nah, di situ nanti tidak berkembang pertanyaan lain. Makanya usahakan jangan pernah melakukan pelanggaran yang kelihatan. Seandainya belum punya SIM, belum waktunya punya SIM, atau belum bisa nyari SIM, paling tidak jangan melakukan suatu pelanggaran yang besar. Itu bisa menimbulkan seandainya kena suatu pelanggaran ditilang, ikuti aja aturan, bayar di bank atau nggak ikut melakukan persidangan, biar tahu paham ini surat tilang ini
sampai di mana persidangannya, sampai di mana bayarnya berapa, nanti uang itu larinya kemana, biar tahu uang itu dilarikan setorkan ke negara untuk pembangunan, jalan, perbaikan rambu-rambu atau apa itu larinya ke negara. Kalau ada oknum umpamanya minta ini minta itu, nggak usah. Tapi kebanyakan dari bawah, Pak, jangan dibilang Pak saya gini ya. Usahakan budaya yang bersih, yang semua tergantung saling imbang. Kalau ada peluang pasti ada. Jangan dibiasakan hal yang seperti itu dilakukan. Bilang ya udah bilang pengadilan atau ya di untuk anak-anak remaja ini kan generasi penerus kan ya. Pengganti saya ini, saya kan tidak mungkin seperti ini terus, nanti generasi berikutnya. Nah, saya harapkan generasi berikutnya lebih bagus, lebih mau pulih, apalagi sekarang kecanggihan elektronik, kecanggihan apa itu, situasi global seperti ini harus bisa mengelola dengan baik dan bijak. Jangan sampai salah, agar kemajuan zaman ini dan elektronik ini jangan sampai salah digunakan ya. Soalnya orang tua menyekolahkan anak untuk nyambung ya. Nanti biar untuk mandiri, biar tidak menjadi beban orang tua untuk anak, kan itu bisa membanggakan orang tua kan, angkat derajat orang tua kan itu kan. Nah, waktu sekarang ini mumpung orang tua masih ada, mau gunakan sebaik-baiknya apa yang diberikan orang tua untuk meningkatkan kemampuan pikiran. Kalau seandainya mampunya hanya lulus SMA, kalau tidak punya kreatif, punya ini itu yang bisa dilihat. Kalau mungkin punya biaya, lanjutkan sampai kuliah. Jadi kita harus punya untuk lebih maju. Mungkin itu ada yang tanyakan lagi? Kalau mengatasi masalah, jadi kalau masalah mengatasi masalah narkoba itu kan ada edukasi, terutama dari iman. Kalau orang yang beriman, ya, dalam diri kita beriman, takut akan dosa, tentu tidak akan melakukan hal semacam itu. Pokoknya saya mengasih edukasi seperti ini terus, tapi dalam diri seseorang itu tidak ada dalam hati agamanya lemah, terombang ambing, semua tidak. Nah, makanya kalau menghindari hal itu, perhatikan pergaulan. Jangan bergaul sama orang-orang yang berat. Jangan mencoba-coba. Kalau orang ingin mencoba-coba hal kayak gitu, nanti bisa ke kecanduan, keterusan. Intinya hanya diri kita itu harus kuat dengan ilmu agama. Itu kalau ilmu agama yang kuat itu bisa membentuk dari segala hal. Kita melakukan ini takut dosa, ini takut tidak. Kalau seperti itu kita punya rasa ada yang melihat, pasti kita akan melakukan hal yang Oke. apa lagi? Kalau narkoba di seluruh Indonesia ribuan jenis. Oh, ada golongan Pak? Ada golongan jenis-jenis psikotropika itu. Nah, psikotropika itu yang obat-obatan yang bisa membahayakan, termasuk obat-obatan yang tidak sesuai dengan aturan dokter. Semua sebenarnya itu obat mengandung kerawanan kalau dipakai tidak sesuai dengan resep atau aturan. Nah, kebanyakan anak-anak muda sekarang ini kan pakai obat ini, cabul ini, akhirnya bisa menjadikan mabuk, menjadikan kendala seperti itu. Nah, karena tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan resep. Nah, kalau narkoba sendiri sih ada sabu-sabu, ada ekstasi, ada banyak macam jenisnya, tidak bisa disebut. Banyak pokoknya jenisnya.
Ribuan Pak. Nah, ribuan jenisnya. A, B itu merek itu banyak jenisnya. Cuma yang beredar di Indonesia ya ada 100-an jenis. Dari Tasik beredar ya Pak. Di Tasik sendiri banyak yang beredar, sabu ataupun ganja ataupun apa jenis obat lain yang tidak sesuai dengan sebetulnya masih tersebut. Tapi kita berusaha untuk menangkap banyak yang sudah diamankan, banyak yang sudah disidangkan di wilayah ini. Kalau sudah ditangkap apa paling Iya jelas di penjara. Nah, itu ancamannya sekarang itu minimal itu 3 tahun penjara. Tergantung dia sebagai apa, sebagai pemakai atau sebagai pengedar, beda lagi. Ada pemakai hukumannya mungkin sekian sampai sekian, pengedar sekian sampai sekian. udah beda Yang ya Pak? iya beda-beda. Kalau di dalam undang-undang itu ada aturannya. Ancaman hukumannya sekian sampai sekian tahun, tapi yang menentukan vonis kan hakim, bukan polisi. Kalau di undang-undang ancaman hukumannya sekian sampai sekian, tapi begitu di persidangan yang menentukan berapa tahunnya itu dari hakim. Ada penuntut umum, ada pembela di situ, jadi masih hak-haknya dilindungi oleh hukum. Jadi ada pembela atau penuntut, ada hakim di situ, ada kesepakatan dari sekian tahun. Kalau kita mesti hanya mengamankan memeriksa bekas di kecelakaan dan jasa, terus dilakukan proses persidangan. Jadi kita tidak bilang, oh itu dihukum polisi 5 tahun, polisi tidak pernah menghukum 5 tahun, 4 tahun, tidak ada ya. Yang hukum itu aturan yang dilaksanakan melalui jaksa maupun hakim. Itu yang memberikan keputusan. Kita hanya menambahkan pasal-pasal ini ada hukumnya sekian. Pasal minuman keras. Nah, minuman keras. Jadi minuman keras itu maksudnya tidak pidana ringan. Nah, termasuk tidak pidana ringan, hanya kenanya denda ataupun pembinaan. Tapi kalau hanya istilahnya tergantung dari pemakaiannya. Kalau sampai pemakaiannya bisa menimbulkan meninggalnya dunia seseorang itu pemakainya itu peminumnya, makanya bisa dikenakan pidana tergantung. Tapi itu ya tahu sendiri, kalau orang beragama kan tahu sendiri, hukumnya kan halal. Ya udah, nggak usah dilaksanakan ya. Itu namanya dunia kan banyak bunga-bunga, nah kan kembang-kembang dunia kan seperti itu. Jadi kalau kita hati kita seperti apa? Kita kasih akal, kasih pikiran, bisa memilah, bisa memilih mana yang baik, mana yang kalau tidak baik, kita harus tinggal mungkin kan gitu. Iya tak. Manasik no ada Pak. Di mana? Manasik, komunitas manasik no. Komunitas manasik. Ayah apa Manasik haji tahu? Manasik haji. Manasik kita haji umroh. mantan narapidana Tasik. Oh, jadi kalau mantan narapidana Tasik itu semuanya. Jadi memang ada perkumpulan seperti itu. Tujuannya apa? Untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang belum pernah mengalami tindak pidana, belum pernah menjalankan suatu hukuman itu. Mereka mau memberitahu beginilah resikonya kalau menjalankan suatu tindakan kriminal atau pidana. Nah, mereka memberikan edukasi jangan sampai dilaksanakan. Istilahnya mereka pernah mengalami hal seperti itu, mengorbankan anak istri, mengorbankan keluarga, terusan masyarakat dipandang kayak sebelah mata. Nah, disitulah adanya perkumpulan itu untuk menggerakkan masyarakat yang lainnya supaya tidak terjerumus hal-hal yang tidak benar. Jangan sampai meniru mereka sudah merasakan. Jadi mereka memberikan support, memberikan apa itu kawasan, jangan sampai melakukan hal tidak pidana.
Iya, benar. Memang ada itu perkumpulan mantan narapidana, dia memberikan edukasi supaya tidak melakukan perbuatan itu yang bisa. Kan mereka sudah mengalami, sudah pernah di sel, jadi mereka kan oh beginilah resikonya kalau melakukan suatu tindak pidana, ditahan, mengorbankan anak istri, tidak bisa ketemu anak istri juga terlantar dan dapat biaya dari mana makanya atau apa, di masyarakat juga dipandang sebelah kan itu. Nah, memang sangat merugikan, makanya kalau bisa ya jangan sampai melakukan suatu tindak pidana, sangat merugikan sekali. Ya. Cukup. Jelas ya. Lagi. Kalau Bapak ini mah ahlinya di bidang kepolisian.